Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 95 praktikan daripada praktikum simulasi komputer akan mempresentasikan tugas pada modul ketiga, yaitu mengenai FANSIM. Next. Di sini kami dari kelompok 95 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ridho Permana dengan NPM 21183. Dan saya Rafael Adi Wicaksono dengan NPM 21032010216. Next. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang dimana usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengembangan UMKM juga perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depannya perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Next. Lalu selanjutnya UMKM keripik tempe yang menjadi pokok pembahasan pada kelompok kami, menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang tidak menentu, maka UMKM keripik tempe mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Sehingga, berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dibuatlah model simulasi causal loop diagramnya dengan menggunakan software FANSIM. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana studi kasus kita adalah UMKM keripik tempe. Metodologi penelitian. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder UMKM keripik tempe yang beralokasi di Jogja, yang memproduksi keripik tempe. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan antara lain data persentase peningkatan, data persentase penurunan, data peningkatan permintaan, data penurunan permintaan, data luas lahan tanaman kedelai, data tingkat kesuburan tanah, data pemberian pupuk ke tanaman, data cuaca yang tidak baik, data letak sawah yang jauh dari irigasi, data hama pada tanaman kedelai, data hasil panen, data gagal panen, data jumlah permintaan, dan juga data ketersediaan bahan baku tempe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat causal loop diagram menggunakan software FANSIM sesuai dengan studi kasus. Di sini kita pertama pencet new model, lalu initial time-nya kita ganti dari 2023 dan final time-nya 2028. Lalu time step-nya 1, terus unit for time-nya kita ganti jadi year. Lalu pencet OK. Nah, di sini kita langsung buat sesuai dengan studi kasus yang kita buat. Yang di sini saya adalah ketersediaan bahan baku kedelai untuk membuat produk keripik tempe. Di sini saya buat variabel hasil panen kedelai. Terus di sini adalah luas lahan tanaman kedelai. Lalu di sini misalnya tingkat kesuburan tanah. Lalu ada pemberian pupuk ke tanaman. Lalu satunya lagi di sini ada jumlah permintaan kedelai. Lalu di sini ada penurunan permintaan, ada peningkatan permintaan.
Lalu ada satu lagi di sini adalah gagal panen yang diakibatkan ada cuaca yang tidak baik. Yang di sini adalah letak sawah ataupun ladang yang jauh dari irigasi. Lalu ada hama pada tumbuhan kedelainya. Terus ini adalah ketersediaan bahan baku tempe. Nah, habis itu kita berikan arrow ini sini ke sini, sini ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kita buat lagi ulang pemberian pupuk tanaman. Kita kasih arrow. Ini juga sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Lalu gagal panen ini kita sambungkan ke sini. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Jumlah permintaan kita sambungkan ke ketersediaan bahan. Ini kalau mau dibuat sedikit berbentuk bisa dibuat seperti ini, biar ada bentuknya. Kita tarik-tarik saja. Nah, lalu untuk setiap komponen ini, variabel ini pasti ada hubungannya, itu ini positif, ya kan? Lalu ini yang ini kita beri positif semua, karena itu akan berdampak positif untuk hasil panen kedelai. Nah, hasil panen kedelai ini akan berdampak positif juga untuk ketersediaan bahan baku tempe. Nah, penurunan permintaan itu tentunya akan negatif, peningkatan tentunya akan positif. Dan lalu untuk ketersediaan bahan baku ini akan berdampak negatif, jumlah permintaan kedelai ini. Lalu selanjutnya ini gagal panen, tentunya cuaca yang tidak baik itu akan positif kepada gagal panen, begitu pula yang lain-lainnya. Ini juga positif, lalu gagal panen ini akan berdampak negatif untuk hasil panen. Lalu sudah, jadi inilah cara membuat causal loop diagram pada modul kali ini. Mungkin kita sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat user interface menggunakan software fencing pada studi kasus yang sudah saya tentukan. Yaitu di sini setelah kita membuat stock flow diagramnya, untuk membuat user interface kita hilangkan dulu semua equation. Ini biarin aja, ini juga biarin aja. Ini kita balikan semuanya ke skenario pertama. Ini kita balikan jadi 1600. Nah, ini semua ini kita hilangkan equation yang ada equationnya. Kita ubah, kita hapus-hapusin. Terus oke. Jangan ada perkalian. Pokoknya semua equation kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan, kita oke. Ini kita hilangkan, kita oke. Ini juga kita hilangkan, kita oke. Ini oke aja. Ini kita hilangkan juga.
Oke, ini kita hilangkan juga, pencet oke. Nah, setelah sudah semuanya seperti ini, maka kita bisa membuat user interface-nya. Kita ke view kedua, kita pencet new. Nah, ini kita pencet ini, VO object ini, kita pencet. Lalu kita ke output workbench tool, kita pencet level di sini, jumlah permintaan. Kita buat grafik di sini, pencet OK. Yang kedua, output lagi, ketersediaan bahan baku tempe. Ini kita pencet graf juga. Keempat, ini kita output lagi auxiliary hasil panen. Pencet ini adalah grafik. Oke, lalu di sini output lagi auxiliary gagal panen. Ini kita isi grafik. Oke. Setelah itu kita ya rapikan aja. Setelah itu kita masukkan input slider. Di sini kita masukkan konstan. Ini kita masukkan persentase peningkatan. Kita isi 100 misalnya sini. Ini 1. Pencet oke. Lalu ini juga persentase penurunan. Ini juga 1. Ini 100, ini 1, ini 100. Kita oke. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan semua variabel yang ada. Misalnya di sini adalah misalnya di sini kita memberikan pemberian pupuk, misalnya pemberian pupuk. Ini kita kasih 3000, ini 100. Oke. Ini misalnya adalah tingkat kesuburan tanah. Lalu ini kita buat 3100. Oke. Di sini juga kita misalnya luas lahan kedelai. Kita isi 3000, ini 100. Oke. Terus ini kita cuaca yang tidak baik, bisa kita masukkan cuaca yang tidak baik. Ini kita 3000, ini 100. Kita oke. Lalu selanjutnya adalah letak sawah yang jauh dari irigasi. Kita buat ini adalah 3000, ini 100. Kita oke. Yang terakhir adalah hama. Ada tumbuhan kedelai 3100. Oke. Lalu bisa kita taruh biar rapi. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa pencet Ctrl A, lalu kita pencet ini sim gitu ini. Get yes. Nah, ini adalah user interface sesuai dengan yang telah kita buat. Seperti ini bisa digerak-gerakin. Ini 0,5 misalnya. Ini bisa kita gerak-gerakin juga. 9. Ini juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Lalu ini pada view pertama juga nanti akan ada seperti ini. Jadi ini adalah cara membuat user interface. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian causal loop diagramnya akan jadi seperti ini, dimana lahan tanaman kedelai, terus tingkat kesuburan tanah, pemberian pupuk tumbuhan itu ke hasil panen jadi plus, kemudian cuaca yang tidak baik, letak sawah jauh dari irigasi, sama tumbuhan kedelai itu jadi plus untuk gagal panen. Terus juga penurunan permintaan jadi min untuk jumlah permintaan karena berkurang. Terus juga peningkatan permintaan bertambah untuk jumlah permintaan dan sebagainya. Kita masuk ke hasil dan pembahasan.
Pertama, diverifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasikan. Apakah terjadi error atau tidak? Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Kemudian ada validasi, di mana kita buat tabel dari tahun 2023 sampai 2028. Kemudian ada kolom real dan juga simulasi, di mana didapatkan pada tahun 2023 2800, kemudian 2024 1990, simulasinya 3000 dan 990 untuk 2024. Kemudian rata-ratanya 625 untuk real dan 108,33 untuk simulasi. Kemudian standar deviasinya 1131,2603 dan juga 1621,646 untuk simulasi. Berdasarkan persen error dari rata-rata empiris dan data output real, didapatkan rumus seperti ini. SES1 sama dengan mutlak S bar min A bar mutlak per A bar, dan hasilnya adalah 625 dikurang 108,33 dibagi 108,33, hasilnya 4,769 atau 476,9%. Kemudian berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, E2 sama dengan mutlak SS min SA per SA, hasilnya 1131,26 dikurang 1621,64 dibagi 1621,64, hasilnya min 0,3024 atau min 30%. Kemudian output simulasinya seperti ini. Untuk skenario 1, pada grafik di atas, grafik yang berwarna merah marun menggambarkan ketersediaan bahan baku tempe dalam ton, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku tempe dalam ton pada tahun 2023 hingga 2027. Namun terjadi kenaikan pada tahun 2028. Bisa dilihat. Kemudian untuk skenario 2, pada grafik di atas, grafik yang berwarna merah marun menggambarkan ketersediaan bahan baku tempe, di mana terletak kondisi kenaikan persentase peningkatan sebesar 0,5 menjadi 0,8, sehingga terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tempe pada tahun 2022 hingga 2028. Lalu untuk skenario 3, pada grafik di atas, garis berwarna merah marun menggambarkan ketersediaan bahan baku tempe, di mana terletak kondisi penurunan persentase permintaan tempe menjadi sebesar 1,1 atau 110%. Sehingga terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tempe pada tahun 2023 hingga 2026, dan terjadinya peningkatan ketersediaan pada bahan baku tempe 2026 hingga 2028. Kemudian untuk skenario 4, pada grafik di atas berwarna merah marun menggambarkan bahan baku tempe, sehingga disimpulkan bahwa di mana terdapat kondisi peningkatan hasil panen pada faktor pemberian pupuk pada tanaman, sehingga terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tempe dari tahun 2003 hingga 2026. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2026 hingga 2028. Baik, selanjutnya ini adalah hasil ketika kita membuat user interface. Next. Ini dia merupakan hasil ketika kita juga membuat user interface pada kolom view yang kedua. Yang dimana persentase peningkatan, persentase penurunan, pemberian pupuk, tingkat kesuburan tanah, luas lahan kedelai, cuaca yang tidak baik, letak sawah, hama, semuanya diperhitungkan untuk mendapatkan grafik-grafik yang ada di atas. Ada jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku tempe, hasil panen, dan juga gagal panen. Pada gambar di atas didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan yang sebelumnya, slide sebelumnya, dan terdapat user interface yang adjustable, yang bisa di-adjust sesuai dengan keinginan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Next.
Selanjutnya, ini adalah analisis output dari program ataupun simulasi yang telah dibuat. Berdasarkan hasil output software Vensim di atas, didapatkan hasil perhitungan error dari rata-rata empiris dan data output simulasi sebesar 0,13 atau 13%. Dan hasil perhitungan error dari standar deviasi empiris dan data output simulasi sebesar 0,02 atau 2%, yang berbeda dari masing-masing skenario yang dilakukan. Pada skenario 1 dari gambar tabel dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tempe pada tahun 2023 adalah sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 990 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 380 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 1.110 ton, pada tahun 2027 sebesar minus 1.200, dan pada tahun 2028 sebesar minus 650. Pada skenario kedua, dari gambar tabel dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tempe pada tahun 2023 adalah sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 990 ton, pada tahun selanjutnya minus 860 ton, pada tahun selanjutnya sebesar minus 2.550 ton, pada tahun selanjutnya yaitu minus 4.080 ton, pada tahun selanjutnya lagi sebesar minus 5.450 ton. Pada skenario ketiga, dari gambar tabel dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi penurunan persentase permintaan tempe menjadi sebesar 1,1 atau 110%. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku ke tempe pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 990 ton, pada tahun selanjutnya yaitu minus 60 ton. Lalu selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2026 sebesar minus 150 ton, pada tahun 2027 sebesar 720 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 2.250 ton. Selanjutnya pada skenario keempat, dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa di mana terdapat kondisi peningkatan hasil panen pada faktor pemberian pupuk yang awalnya sebesar 1.600 menjadi 3.200. Terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tempe pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun selanjutnya 1.470 ton, pada tahun selanjutnya 580 ton, pada tahun 2026 sebesar 330 ton. Setelah itu terjadi peningkatan pada tahun 2027 sebesar 720 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 1.750 ton. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario keempat yang dipilih dengan ketersediaan bahan baku tempe pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.470 ton, pada tahun 2025 sebesar 580 ton, pada tahun 2026 sebesar 330 ton, dan terjadinya peningkatan pada tahun 2027 sebesar 720 ton. Pada tahun 2028 sebesar 1.750 ton. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku tempe yang signifikan, sehingga bahan baku tempe pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi tempe dapat berjalan secara baik. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terusnya gimana, Dut? Langsung aja kah? Langsung aja kita buat. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 95. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.